Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Mana saya main air terusnya? Main air terus. Main air terus. Oke, kali ini gue mau bikin konten sederhana lagi. Kalau kalian tahu akuarium kaca tiup ya, kalau misalnya kalian sering main ke Jogja atau mungkin ke Bali bahkan ya. Ke Bali itu banyak banget akuarium dari kaca tiup yang ditaruh di tatakan kayu seperti ini nih. Aduh. Nah, yang model kayak gini. Nah, si akuarium kaca tiup ini biasanya orang bisa buat tanaman ataupun buat ikan. Kali ini kita mau buat untuk aquascape. Cuman ada beberapa problem. Yang pertama itu problem utama adalah bagaimana kita membuat sebuah lampu untuk akuarium kaca tiup ini yang secara estetis enak dilihat gitu. Bisa sebenarnya kalian pakai kayak lampu jepit di meja, kalian jepit di meja gini, kayak gini itu bisa, atau pakai kayak lampu yang apa tuh namanya ya, sakai atau apa gitu, yang bisa dijepit di sini, tapi itu kurang enak dilihat. Nah kali ini gue mau ngasih tips bagaimana cara untuk membuat lampu akuarium kaca tiup ini yang enak dilihat seperti itu ya. Kalian bisa pakai lampu fleksibel yang dijepit ke meja, lampu belajar yang modelnya kayak gini. Ini udah gue lepas sih, ntar gue kasih gambarnya modelnya kayak gini. Kalian ambil fleksibelnya aja. Nih, kalian ambil fleksibelnya aja dengan fitting lampu E27 nya tentunya ya. Kalian ambil, itu harganya kalau nggak salah cuma 30 ribuan. Jepitannya kalian lepas gitu, lalu kabelnya kalian potong, nanti disambung lagi. Lalu juga pakai lampunya, bisa pakai lampu spotlight, tapi lampu spotlight yang fittingnya di atas itu biasanya maksimal cuma 6-7 watt, dan karena bentuk fittingnya itu posisinya di atas, jadi si fleksibelnya harus kayak gini posisinya ya. Nah harus kayak gini, sehingga membuat si fleksibelnya pendek tuh, nggak nyampe ke bawah ya kan, dan si lampunya juga terlalu dekat, dan bentuknya juga nggak enak dilihat, kayak apa nih, kayak mata kail ya. Jadi gue beli lampu LED yang model fittingnya itu di samping begini ya. Ini namanya kalau kalian cari di Tokopedia itu lampu servis kalau nggak salah ya, lampu tukang atau lampu servis gitu. Ini dia, sebentar. Ini dia pakai SMD kalau nggak salah 0,2 watt, totalnya itu ada 60 mata, jadi ini 12 watt ya. Ini harganya agak mahal emang, sekitar 80.000. Cuman ini gua suka karena posisinya bisa begini nanti, sehingga si posisi fleksibelnya juga bisa begini ya. Terus bagaimana kalian cara menyambungkan, bentar, berisik pintu, sorry. Nah bagaimana caranya untuk menyambungkan si fleksibel ini, kan ini model drat begini ya, model drat begini disambungin ke si kayunya. Kalian tinggal cari besi siku, bisa kayak siku ambalan ataupun kalian bikin dari aluminium. Kok gue kesel ya? Kalian bisa cari kayak besi siku ambalan, ataupun kalian pakai apa namanya, dari baja ringan juga bisa, ataupun pakai aluminium kalian buat. Kalau gue ini bikin dari plastik ya, bentuknya seperti ini. Ini bolongan nanti akan masuk ke sini nih. Si drat ini akan masuk ke bolongan sini, dan di sisi satunya dibikin untuk lubangnya sekrup ya. Tuh. Ini gue bikin dari box bekas driver zaman gue masih suka nyolder LED sendiri dulu. Jadi box hitam itu dipotong di model seperti ini. Tapi kalian bisa pakai apa aja, pakai siku apa aja bisa. Yang penting lubangnya ini cukup besar untuk dimasukin si drat ini, dan juga satunya dibikinin sekrup. Nah tinggal kalian sekrup di posisi yang menurut kalian enak dilihat ya, mau di samping mau di belakang terserah, cuman kalian harus pastiin dulu. Kalau akuarium kaca tiup kayak gini kan, sisi mana yang paling bagusnya, sebenarnya sisi depannya bisa mana aja, cuman kalian tinggal pilih sisi mana yang mau kalian tonjolkan di bagian depan. Kalau gue ntar pilih sisi ini bagian depan, dan si lampunya akan gue pasang di belakang seperti ini gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini mau coba gue pasang dulu ya. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini pakai lampu yang 12 watt tadi, cukup terang ya harusnya.
Lalu ini juga tadi gue lupa info, ini kodenya D20, artinya si lebar akuarium terlebarnya ini kisaran 20 cm dan lebar bibirnya ini kisaran 12 cm. Harga akuarium kaca tiupnya plus kayunya nih, kayaknya kayu bakau ya, gue nggak tahu juga. Itu untuk ukuran yang 20 cm ini adalah 175.000. Kalian bisa cek di link pada kolom deskripsi kalau pengen beli, termasuk juga untuk lampunya dan untuk si lampu jepit ataupun fleksibelnya. Jadi kayak gitu aja. Sekarang kita mulai untuk nyetingnya. Jadi akuarium topless ataupun akuarium low tech seperti ini gue udah sering bikin ya. Kok gue kehalangan. Gue udah sering bikin kontennya, prinsipnya sama. Ini low tech pakai konsepnya Diana Wallstad. Nanti akan gue tunjukkan apa aja yang kita butuhkan, lalu kita planting, dan mungkin nanti ini bisa diisi mungkin 1 ekor cupang atau beberapa ekor ikan tetra. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai aja. Bentar. Ini sekarang fokusnya ke akuariumnya aja ya, nggak usah ke muka gua. Ini lampunya sengaja gue bikin kayak gini supaya nggak langsung nyorot kamera. Oke, ini di sini gue berusaha pakai barang-barang yang udah kebuka, yang udah bekas ya. Oke, di sini pertama kecuali aqua sehatnya. Ini aqua sehat baru. Pakai sedikit aqua sehat. Lalu pakai sedikit Power Grow. Lalu di sini ada aqua gizi yang udah kebuka. Ya, gizi. Dan di sini gue punya soil bekas. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, jadi kita pakai aja buat ini. Gue juga nggak tahu ini soil apa. Mungkin ultimate atau mungkin soil yang lain udah kecampur-campur. Yang pasti kayaknya ini ada campur sama pupuk dasarnya. Jadi pakai soil bekas, yang utama nanti akan kita topping lagi pakai soil baru supaya nggak kotor ya. Terus topping soil baru, soil ultimate ya. Kayaknya sih udah cukup tebel. Cek dulu. Ya, udah cukup tebel. Dikit lagi deh. Dan kita kasih pasir kosmetik, pasir Yamaya. Oh iya, pasir Yamaya yang beneran Yamaya ya, cuman yang dari Aquariset ini ya, namanya Yamaya. Kalau ada pasir lain yang mirip atau mungkin bisa jadi barangnya sama atau beda tapi tidak dikemas oleh Aquariset, ya itu bukan pasir Yamaya. Terserah kalian mau jual namanya apa ya. Yang pasti Yamaya Sen ini pasir yang di packing oleh Aquariset itu ya. Jadi jangan salah persepsi lagi. Pakai hardscape lah ya. Enaknya sih pakai hardscape dikit lah ya. Oke. Gua ambil hardscape-nya dulu. Oke, ini ada seriu dikit, sebenarnya hanya buat pembatas antara soil sama pasir dekorasinya aja sih. Oke, kayaknya cukup. Habis itu di sini gue punya beberapa jenis tanaman yang gue colong dari Asep tuh yang di belakang lagi planting. Mana tadi ya? Nih, ntar gue sebutin satu-satu. Kalau gue hafal. Sekarang kita basahin dulu sebelum kita planting ya. Oke, yang pertama di sini gue punya Glosso. Inilah pokoknya Glosso. Kalian tau lah Glosso gimana bentuknya. Oke, Glosso, terus ada Hairgrass sama Tenellus. Ada Tenellus, masih daun darat ya. Hah? Tenellus kan ini? Apa dong? Parva? Parva kayaknya. Enggak lah, Parva nggak sebesar ini. Bukan Tenellus punya tuh. Bukan Tenellus kegedean.
Tenelus ini, Sep. Coba ya, nanti kita lihat ya. Menurut gue sih ini Tenelus, Sep. Kalau Parva pasti mahal, Sep. Iya, maksudnya dibanding Tenelus, harga Parva jauh lebih mahal. Oke, lalu di sini kita juga punya apa nih? Oh, Tenelusnya belum habis lagi. Tenelus ini, Sep. Yakin gue, Sep. Oh, ada Storogin. Storoginnya ada 1, 2, 3. Lalu di sini juga ada, wadaw, Tonina. Bisa hidup nggak ya di sini? Coba aja lah ya. Tonina ini sangat-sangat rewel sebenarnya. Tonina fluvialitis, butuh air yang very soft. Mungkin dideketin lagi kali ya. Habis itu apa lagi ya? Ini deh, Rotala Wallichi, Pogostemon erectus. Lalu ini ada, gede banget ya. Apa jadi focal point? Nesaya golden. Lalu ini ada Myrophyllum, cuman nggak tahu spesiesnya atau variannya. Ini tuh batangnya agak sedikit merah, daunnya hijau. Porcalahara. Markandra. Oke, kita isi air. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Nggak apa ya, gua gelap-gelapan. Soalnya kalau guanya terang nanti ada pantulan cahaya di akuariumnya. Jadi hasil akhirnya sementara kayak gini. Sekali lagi ini lampu 12 watt LED SMD ya. Jadi harusnya cukup banget untuk akuarium ukuran segini. Ini kayaknya kacanya volume air kisaran 4-5 liter. Untuk maintenance-nya seperti biasa, ganti air aja sesering mungkin di awal-awal, tapi setelahnya kayaknya tergantung kebutuhan aja. Kalau misalkan ada algean baru ganti air, ataupun air kuning ganti air, tanamannya kurang sehat ganti air, seperti itu aja. Pokoknya ini prinsipnya Diana Walstad Low Tech. Gue udah pernah bikin rangkuman lengkapnya, nanti cek aja linknya di sini ya. Sebelah kiri ya, ini sebelah kiri. Lalu juga ini keunikannya sih. Lalu keunikannya si akuarium pecah tiup ini karena dia ada tatakan kayunya, jadi kalian bisa berkreasi lebih banyak. Misalkan kalian taruh tanaman lain, tanaman darat, ataupun mungkin tanaman tilansia di sisi-sisi sininya, ataupun kalian mau taruh aquaterra, lalu kalian taruh moss, tapi harus sering-sering kalian siram. Oke, kayak gitu aja. Menurut kalian enaknya ikan apa yang cocok di sini? Kalau gue sih berpikiran pengen naruh cupang ya biar nggak rewel, atau mungkin beberapa tetra. Kalau gapi mainnya di atas terus, kurang seru ya. Atau kalau menurut kalian ikan apa yang cocok untuk di akuarium kaca tiup, bukan akuarium, aquascape kaca tiup kita kali ini? Oke, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu aja. Ingat, bentar dulu. Ini lampu kayaknya akan siesta, 5 jam nyala, 4 jam mati, dan 5 jam nyala kembali karena ini nggak pakai filter dan nggak pakai CO2. Pokoknya lengkapnya tentang Diana Walstad kalian cek aja di link tadi ya. Oke. Kalau awal-awal ganti air aja setengah-setengah atau 70% maksimal. Nanti kalau dia tumbuhnya udah maksimal gitu, maksudnya udah sedikit alge, mungkin setelah 2 bulan nanti top up aja. Kecuali tiba-tiba ada alge kotor atau apa, ada ikan mati, nah itu baru ganti air. Oke,
Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aqua Reset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smartscaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Ciao.